11 orang ahli ini sudah dimintai keterangan untuk sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua, mulai dari ahli poligraf, kemudian forensik, digital forensik, DNA hingga kriminolog. Hari ini kembali digelar sidang yang menghadirkan dua ahli, yakni ahli psikologi dan ahli pidana. Ada jurnalis MJN, Marcelina Tumundo akan melaporkan kondisi terkini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan jelang dimulainya persidangan. Saya sapa, selamat pagi Marcelina. Selamat pagi Reno dan MG listeners. Oke, Marcel, boleh diceritakan sekarang ini para terdakwa apakah sudah di pengadilan negeri dan apakah atau bagaimana persiapan persidangan sampai dengan sejauh ini, Marcel? Baik, untuk para terdakwa Reno dan MG listeners seperti Ferdy Sambo, kemudian Putri Chandrawati, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf sampai saat ini dari pantauan kami belum tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tetapi tentu mereka akan disiapkan juga untuk mengikuti persidangan pada hari ini secara langsung, di mana Ferdy Sambo ini dibawa dari tahanan Kelapa II Brimob, kemudian Putri Chandrawati akan dibawa dari tahanan Kejaksaan Agung, lalu ketiga terdakwa lainnya, Richard, Ricky, dan Kuat Ma'ruf ini dibawa dari tahanan Bareskrim Polri. Nantinya persidangan diagendakan akan dibuka pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, tentu melihat kesiapan dari setiap pihak, baik dari jaksa penuntut umum, pihak tim kuasa hukum, dan juga majelis hakim. Kalau kita lihat bagaimana berjalannya sidang sebelumnya, kelima terdakwa karena akan disidangkan sekaligus, dari pihak Richard Eliezer ini nampaknya akan mengikuti sidang dari ruangan yang terpisah. Yang pertama karena alasan kapasitas yang tidak mumpuni atau tidak dapat menampung keseluruhan terdakwa dan tim kuasa hukum, tetapi juga yang lebih penting adalah karena status dari Richard Eliezer sebagai justice kolaborator atau saksi pelaku yang bekerja sama, sehingga menurut atau berdasarkan permintaan dari pihak LPSK, maka diminta Richard Eliezer ini untuk mengikuti persidangan dari ruangan terpisah dengan terdakwa-terdakwa lainnya. Kita juga akan lihat nanti apa saja yang akan didalami, terutama dari dua ahli yang diagendakan untuk hadir hari ini, yakni ahli pidana dan ahli psikologi. Reno. Oke, Marcel, tadi Anda sudah sebutkan akan menghadirkan ahli pidana dan juga ahli psikologi, dan tentu kita akan menunggu ya apa saja yang akan didalami dari dua ahli tersebut. Tapi kalau dari dua persidangan sebelumnya, Marcel, apakah ada, kalau Anda pantau nih, apakah ada keterangan ahli yang menguatkan dakwaan jaksa atau ada yang menguntungkan bagi terdakwa? Bagaimana Anda pemetaannya? Baik, untuk persidangan sebelumnya dari dua persidangan kemarin dan juga hari Rabu pekan lalu, total sudah ada 11 ahli yang dimintai keterangan untuk kasus pembunuhan berencana Yosua, mulai dari ahli forensik, digital forensik, balistik, DNA, ahli inafis hingga ahli kriminologi, dan ada beberapa poin tentu yang bersifat dapat mengonfirmasi atau menguatkan dakwaan dari jaksa. Misalnya terkait dengan kondisi atau luka di tubuh Brigadir Yosua yang disampaikan oleh pihak ahli forensik, ia mengungkap bahwa ada dua luka fatal, bersifat fatal yang menyebabkan kematian terhadap Brigadir Yosua, seperti luka di bagian dada kanan dan juga di bagian kepala belakang sebelah kiri. Ini disebut sebagai luka yang dapat menyebabkan kematian, karena untuk di bagian dada ini langsung mengenai bagian paru-paru dan juga menyebabkan pendarahan dalam, bisa membuat korban tewas dalam hitungan menit. Kemudian untuk luka di bagian kepala juga mengenai batang otak dan dapat menyebabkan korban ini tewas seketika. Kalau kita lihat di dalam surat dakwaan yang dirumuskan oleh pihak jaksa, diduga atau didakwakan yang menembak di bagian dada ini adalah terdakwa Richard Eliezer. Sementara untuk yang menembak di bagian kepala didakwakan kepada Ferdy Sambo. Sehingga tentu dari keterangan ini bisa dikatakan menguatkan bagaimana jaksa merumuskan surat dakwaan. Tetapi ahli forensik juga menyebut bahwa dalam hasil otopsi ataupun hasil ekshumasi tidak ditemukan adanya luka selain luka tembak. Kalau kita dengar dari pernyataan terdakwa Ferdy Sambo kemarin, ia menyambut baik kesaksian dari ahli tersebut karena ia merasa bahwa di luar ruang persidangan misalnya banyak sekali suara-suara yang menyebutkan bahwa ada luka-luka
penyiksaan lain selain dari luka tembak yang ditemukan sejumlah pihak di tubuh Brigadir Yosua. Selain itu, kemarin juga ada kesaksian dari kriminolog yang juga patut untuk dicatat, seperti ia menyebutkan adanya dugaan atau kesimpulan menurut kriminolog ini bahwa unsur pembunuhan berencana ini terpenuhi dalam konstruksi perkara pembunuhan berencana Yosua. Kemudian kriminolog juga menyebut bahwa dalam pembunuhan berencana biasanya ada aktor intelektual atau dalang utama yang berperan dalam mengatur, membagi tugas, dan juga membuat sebuah skenario agar dalam suatu peristiwa ini, peristiwa yang sebetulnya dapat tersamarkan atau dibuat sulit untuk teridentifikasi. Hal itu disampaikan oleh ahli kriminolog, menurutnya berdasarkan BAP atau surat dakwaan yang diberikan kepadanya baik dari penyidik ataupun jaksa. Sehingga kalau dipandang seperti dari terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati, mereka tentu memberikan tanggapan yang bertolak belakang dengan pernyataan dari ahli kriminolog tersebut. Tetapi kemudian kalau kita lihat tanggapan dari terdakwa lain seperti Richard Eliezer, ia menyambut baik adanya keterangan dari ahli kriminolog tersebut. Dan sebelumnya juga, Reno dan MG listeners, ada juga keterangan dari ahli poligraf yang bersaksi soal tes kebohongan dari para terdakwa, di mana untuk terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati, dari hasil tes poligraf ini terindikasi tidak jujur terkait dengan beberapa kronologi. Misalnya tidak jujur terkait Ferdy Sambo didakwa menembak Yosua, kemudian soal adanya dugaan hubungan gelap antara Putri dan Yosua, dan juga terkait dengan upaya menghilangkan sidik jari Ferdy Sambo dari barang bukti pakaian Yosua. Tapi kemudian ahli mengatakan bahwa hasil pemeriksaan poligraf ini adalah akurat mencapai 93%. Meskipun sampai saat ini memang masih ada perdebatan apakah hasil pemeriksaan poligraf bisa menjadi alat bukti yang sah dalam persidangan. Dari beberapa keterangan ahli yang tadi sudah kami review, sudah diulas, ini tentu akan diperkuat lagi dengan beberapa keterangan ahli yang akan disampaikan pada hari ini. Dan dalam beberapa hari ke depan juga masih akan ada persidangan untuk kasus pembunuhan Brigadir Yosua, termasuk majelis hakim juga memberi kesempatan bagi para terdakwa untuk menghadirkan saksi yang meringankan terdakwa. Demikian Reno dan Angel listeners. Oke, kita nantikan ya bagaimana perjalanan sidang hari ini yang menghadirkan dua saksi ahli, yaitu ahli pidana dan juga ahli psikologi. Terima kasih Marcelina Tumondo untuk informasi Anda langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kami terus nantikan bagaimana perkembangan dari sana. Selamat bertugas, Marcel. Selamat pagi. Selamat pagi.